Sudah 5 tahun di istana tidak memiliki keturunan. Kalian sudah melayani raja. Harus berusaha keras untuk hamil. Jaga mereka baik-baik. Jangan sampai ada yang terbuang sedikit pun. Selanjutnya, Cailan yang akan melayani. Aku tidak menyelamatkan anak itu dengan berdiri di depan truk yang lepas kendali. Mati? Host Bian Kailon. Karena kamu berjasa menyelamatkan orang, sekarang kamu dihadiahi untuk datang ke negara Dashen. Jaga stabilitas waktu. Asalkan melahirkan pewaris tahta dan menjadi permaisuri, kamu bisa pergi. Apa? Persaingan istana plus melahirkan anak? Ini hadiah atau hukuman? Aku nggak mau. Jangan buru-buru, aku punya banyak barang bagus yang bisa membantumu. Tubuh muda hamil, melahirkan tanpa sakit, anak sesuai keinginan. Pil penguat kandungan. Bukan. Aku orang yang sudah dididik modern, nggak mau. Selesaikan misi ini, kehidupan selanjutnya bisa lebih baik. Aduh, Apa masih bengong? di istana yang dalam, satu langkah salah bisa berakibat kematian. Demi kehidupan bahagia di kehidupan selanjutnya, aku akan berusaha keras. Kamu benar-benar bisa melayani raja? Aku. Sistem, tolong aku. Dengar baik-baik, berdekatan dengan kaisar akan memberimu poin. Poin bisa digunakan untuk membeli item. Mengingat kamu masih pemula, kamu bisa memilih satu item dengan poin di bawah 1000. Sebagai hadiah awal. Aku pilih. Tubuh lembut dan lentur. Akan aktif dalam 10 detik. Pergi. Pelayan ini benar-benar tidak tahu aturan. Baginda. Aduh. Hamba salah. Pelayan ini tiba-tiba menjadi lembut seperti air, menggoda hati. Kenapa tubuhmu lembut seperti tidak bertulang? Sistem, poin kedekatan diterima. 200 poin, 1500 poin. 2000 poin. Item, tubuh muda hamil, berhasil ditukar. Pelayan siapa ini yang begitu hebat? Ini pertama kalinya, Baginda begitu tidak terkendali. Memperhatikan seorang wanita. Istana ini akan kembali bergejolak. APA? Bian Kailon Hamil 2 bulan? Sekarang dia sudah menjadi seliryu, dikasihi Baginda. Padahal Anda butuh 3 tahun setelah masuk istana baru bisa punya anak. Bagaimana mungkin pelayan rendahan itu bisa hamil sekali langsung berhasil? Aku sudah menaruh ramuan pencegah kehamilan di semua sumber air istana. Bagaimana dia bisa hamil? Hamil itu bukan hal yang baik? Tapi bagaimana jika aku melahirkan anak cacat? Atau anak durhaka yang datang menagih utang? Bagaimana? Wah, kenapa tidak bilang dari awal? Produk VIP andalan, anak custom. Termasuk penampilan, kecerdasan, kekuatan fisik, nilai bakti, 4 kemampuan bisa diatur. Juga ada label seperti bintang sastra, juara bela diri, DLL. Hanya butuh 100.000 poin. Tunggu, hentikan dulu, ini terlalu mahal. Kamu tidak tahu sekarang poin susah dikumpulkan. Kaisar kita ini paling suka ganti-ganti. Kasih sayangnya tidak pernah lebih dari 5 kali. Lihat, tema perebutan kasih sayang di toko anak. Wah. Aku mau beli pikat perhatian. Kaisar ingat bulan depan hari apa? Tentu hari ulang tahun selir tercinta. Sangketak tahu malu, hambakan pergi. Tidak perlu. Kupu-kupu beterbangan. Ratu segala bunga. Tanpa alas kaki pun tak takut terluka.
Jangan lupa. Sekarang kau sedang hamil. Hamba kurang ajar, mohon Kaisar menghukum. Maka hamba akan menghukummu dengan baik. Berani merebut kasih sayangku, ku buat kandunganmu gagal. Tukar item sistem. Ibu Pertiwi. Sejak dulu tanah tak pernah rusak, hanya sapi yang mati lelah. Ding! Selamat, tuan rumah menyelesaikan pencapaian tersembunyi 7 malam berturut-turut. Hadiah 50.000 poin. Bakti maksimal, kecerdasan maksimal, ketampanan maksimal. Maksimal, 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 semuanya maksimal. Jangan khawatir Nyonya, denyut nadi sangat stabil. Untung deui, yang menjaga kandungan kuat besi dari sistem. Dan kerusakan balik. Sayang, siapa yang berani menyakitimu akan terkena balasan. Semua kerusakan dibalas 10 kali lipat. Baik ya. Bodoh Sinyo. Nona, hamba suruh kucing menerkamnya. Bakar kesturi mengasapinya, batu kerikil menjegalnya, hantu menakutinya. Tapi kandungannya tetap tak gugur. Bodoh. Bian Cailan pasti pura-pura hamil merebut kasih sayang. Perutku sakit sekali. Nona, tabib. Tabib? Tabib bilang Nona tidak sakit, ini sangat aneh. Selirjia, ku dengar ada supaya rusa dan ginseng dengan bunga krokot. Minum ini, pasti akan datang bulan. Kehamilan Pulse bien akan terbangker. Aku mengerti. Bulan depan adalah pesta ulang tahunmu. Itu akan menjadi hari kematian Bian Cailan. Di bawah tubuh Yu ada darah. Kaisar, aku ingin melaporkan Yu berpura-pura hamil untuk merebut perhatian. Konyol. Melapor pada Kaisar, aku pernah melihat Yu jatuh beberapa kali, tapi sama sekali tidak khawatir dengan kondisi janinnya. Darah ini jelas adalah darah haid. Yu sama sekali tidak hamil. Kaisar, darah ini mungkin pertanda keguguran. Jika keguguran, pasti akan sakit perut yang tak tertahankan. Tapi mengapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Kaisar, aku tidak bersalah. Panggil tabib. Kaisar penuh curiga, untung aku sudah siap. Memiliki gejala keguguran bisa menipu semua orang. Dan menyembunyikan perut hamil, melewati masa kehamilan dengan aman. Oh. Ah. Silang. Perutku sangat sakit. Lan R, Lan R. Kaisar, Yu mengalami keguguran. Tapi kembar di dalam perutnya mungkin tidak bisa diselamatkan. Ah, Dia ternyata benar-benar hamil. Lan R. Kecelakaan ini bukan salahmu. tidak Kaisar, keguguranku bukan kecelakaan, ada orang yang ingin membunuhku. Melapor pada Kaisar, keguguran Yu bukan karena benturan, tapi karena minum bunga kana berlebihan. Kaisar, hamba menemukan. Di Saprusa Yu, ada tambahan bunga kana. Apa? Kemarin siapa yang bertanggung jawab atas makanan? Japin yang mengajukan diri. Nona, Camu. Dia yang membunuh keturunan kerajaan, memfitnah Seleh. Kaisar, bawa dia. Aku hanya ingin menggunakan bunga kana untuk mempercepat haid. Tidak bermaksud membuatnya keguguran, Kaisar. Ternyata kamu. Perintah?
Eksekusi Jiaping dengan tongkat. Seluruh keluarga diasingkan ke Nanling. Tidak, Kaisar, aku tidak bersalah. Nona, tolong aku. Kamu yang bilang Bian Chailan pasti hamil palsu. Tidak masalah bagaimanapun melukainya. Ernie, Nona tidak bol kamu fitnah sembarangan. Semua mundur. Meremehkannya. Meski kali ini Jia Fei jatuh, tapi anaknya hilang. Bian Chailan juga tidak pantas bersaing merebut kasih sayangku lagi. Air ajaib penghilang sakit persalinan, pil bebas sakit yang segar. Salep pelancar persalinan. Akhirnya semuanya sudah siap. Tuan rumah, 2 anak berkualitas tinggi ini. Ejidlah here, pasti akan ada fenomena langit, naga terbang dan Phoenix Menari. Menggemparkan dunia. Baik, Huan Ju, panggil bidan. Aku harus bersiap melahirkan. APA? Dari mana kamu punya anak? Kamu tetap panggil, dan pastikan memanggil dari tempat selir Mei. Buat keributan. Semakin besar semakin baik. Selamat Paduka. Selamat Ibu Selir Mendapat Putra Mahkota. APA? Putra mahkota ini. Ternyata menderita kemandulan bawaan. Tidak mungkin, anakku. Susah payah dapat putra mahkota, tapi tidak bisa melanjutkan keturunan. Langit ingin menghancurkan Dasheng. Paduka, nyonyaku akan melahirkan, datang meminta bidan. Apa? Seliryu akan melahirkan? Cepat kirim tabib dan bidan ke sana. Baik, cepat panggil orang. Sipat Beri Tahu Guru Negara. Lan Er, kamu adalah satu-satunya harapanku. Paduka. Guru negara. Ibu Selir, kenapa kalian datang? Paduka, anak ini tidak boleh lahir. Apa? Hamba Miramal Dengin Mengerbankan Shirtang Umar, Jane Dalam Kandungan Seliriu, Adalah Jalman Bintang API, Jika lahir, perang akan berkemak di utara. Belalang menyerang ribuan li di selatan, Dasheng pasti hancur. Apakah guru negara ingin aku membunuh anakku sendiri? Jika anak ini tidak disingkirkan, nasib negara pasti meresat. Apakah Paduka akan demi perasaan pribadi mengabaikan rakyat seluruh dunia? Ini, Paduka, Seliryu sudah keguguran, tidak ada tanda-tanda sebelum melahirkan. Bahkan tanda-tanda hamil pun tidak pernah ada. Ini pasti. Silaman Hahan. Paduka, mereka memfitnah hamba. Paduka lihat, hukuman langit sudah datang. Perkataan guru negara benar. Jangan biarkan siluman ini lahir. Tapi aku dengar, saat Paduka lahir, juga ada guntur dan fenomena aneh seperti ini. Mungkin pangeran kecil sama seperti Anda. Kurang ajar. Kaisar adalah jelmaan naga sejati, tidak boleh dihina sembarangan. Bawa dia pergi. Hukum cambuk sampai mati. Jangan. Nyonya kecil. Jangan. Nyonya kecil. Nyonya kecil. Jangan, Huan Ju. Kaisar, aku mohon, lepaskan Huan Ju, ya? Diam. Tak kusangka kau begitu jahat, menyembunyikan benih terkutuk, mengacaukan istana, masih berani memohon pada Kaisar. tapi, fenomena langit sekarang memang sangat mirip saat aku lahir. Kaisar, sebelum Anda lahir, tidak hanya petir menyambar. Tapi setelah lahir, langit dipenuhi naga dan Phoenix menari. Inilah pertanda putra naga sejati, mana bisa dibandingkan dengan siluman di perutnya. Pertanda naga sejati, 1000 tahun sekali, mana mungkin dalam 100 tahun. Mangkuk dua naga berturut-turut. Benar? Mengapa langit begitu menyayangi kerajaan kita? Kaisar, jangan sampai tertipu siluman, bisa berakibat fatal. Mohon Kaisar, segera tusuk dengan pedang sebelum siluman lahir. Bunuh dalam kandungan, jangan biarkan dilahirkan. Kaisar, ini benar-benar darah daging Anda sendiri. Bagaimana mungkin darah daging Kaisar adalah siluman? Pasti kau berhubungan dengan orang rendahan, menggandung benai terkutuk. Hari ini kau takkan luput dari hukuman mati. Tidak, Kaisar, aku tidak percayalah padaku, ya? Jangan. Jangan sakiti anakku. Kaisar, aku mohon, anak ini tidak bersalah. Dia benar-benar bukan siluman, aku mohon. Rendahan dan tak tahu malu, berani membuat Kaisar bimbang. Kaisar, aku jamin dia anak Anda, dan dia bukan siluman. Dia naga sejati. Omong kosong. Kau bukan peramal istana, mana bisa tahu masa depan. Kurasa bukan hanya janinmu,
Bahkan kau sendiri adalah bintang sial reinkarnasi. Putraku, mungkin saja kau yang membunuhnya. Hari ini kau dan Benai Turketuk ini akan masuk neraka bersama. Jangan. Kurang ajar. Selir rendahan, keras kepala, mulut penuh dusta. Dengan status pelayan rendahan, pentaska kau melahirkan naga sejati? Kau ingin mengengkerkan rakyat kerajaan kita? Membuat kaisar menanggung dosa kehancuran negara, dicerca sepanjang masa? Aku tidak. Tangkap dia. Sayap. Kaisar, saat anak kita lahir, pastilah ada pertanda kemakmuran dan keagungan yang luar biasa. Mengapa Yang Mulia tidak percaya pada hamba? Paduka, jangan ragu lagi. Segera bertindaklah. Jangan salahkan hamba yang kejam, tapi demi negara dan rakyat. Anak haram ini harus disingkirkan. Cepat, anak itu akan segera lahir. Jangan. Paduka, Bertindak. Jangan. cepat. Kau iblis, matilah. Ini, bagaimana mungkin? Naga dan Phoenix ini adalah pertanda keagungan tertinggi. Naga dan Phoenix ini adalah penindasan darah keturunan kemakmuran tertinggi. Sungguh langit memberkati Dasheng kita, dalam 100 tahun muncul 2 naga. Cepat. Panggil bidan. Bagaimana mungkin? Dia hanya pelayan rendahan, bagaimana bisa? Yang Mulia jangan khawatir, mungkin anaknya cacat. Selamat Paduka, mendapat putri. Ada, apakah ada? Berkah langit, sangat sehat. Bagus, putri juga baik. Bagus. Sangat lucu. Paduka, masih ada satu lagi. Apa? Selamat Paduka, selamat Tuan Kecil, ini pangeran. Pangeran yang sempurna. Kemari. Bagus, sangat bagus Lan-Er. Kau benar-benar pahlawan besar Dasheng kita. Keluarkan dekret, segera angkat Seliriu menjadi Pinyu. Hamba ingin seluruh negeri merayakan amnesti umum. Paduka, takdir pangeran dan putri terlalu besar, hamba salah hitung. Hamba bersedia mendoakan pangeran dan putri untuk menebus dosa. Paduka, hamba juga khawatir pada rakyat, sehingga salah paham pada Pinyu. Mohon Paduka mengampuni. Mengingat hamba sedang bahagia, hanya hukum kau tahanan rumah setengah tahun. Terima kasih kemurahan Paduka. Kemari. Lan-Er. Kau menderita, hamba salah padamu, nanti. Hamba akan ganti 1000 kali lipat. Paduka Menganujurkan Emmas Sarabukati, Mushiara Serratus Hu. Permezuri Menganujurkan Set Perhiasan Emmas Dengan Bata Ruby, Sutra Shu Serratus Gulung. Wah, banyak sekali. Selamat Tuan Kecil. Ambil, kau telah membela hamba dengan berani. Ini yang harus aku lakukan bersama kedua anakku. Wanju bersumpah akan setia mengikuti Nyonya Kecil sampai mati. Hamba sudah meminta dapur untuk merebus sup 4 bahan, ini akan hamba ambilkan untuk Nyonya. Sistem, apakah semua ini bisa kubawa? Tidak bisa. Meski emas tidak bisa dibawa, tapi selamat untuk tuan rumah. Berhasil melahirkan anak kembar, hadiah kelahiran diberikan. Dan hadiah kenaikan pangkat, total 200.000 poin. 1 bulan setelah melahirkan, ada promo diskon. Kembalikan 1000 poin untuk setiap 10.000 poin. Buka toko. Kalau begitu paket nutrisi dan pakaian pelangsing pasca melahirkan. Hanya ini saja? Tidak. Selain ini. Yang lain semua.
Wah, Nyonya kecil, pinggangmu bahkan lebih ramping dari sebelumnya. Perut ini sama sekali tidak ada stretch mark. Tidak heran Kaisar sangat menyayangimu. Kasih sayang pria itu satu hal, tapi yang terpenting kita wanita harus mencintai diri sendiri. Huanju, coba kamu. Nanti aku ajarkan cara menggunakan alat kecantikan. Kaisar tiba. Ayo, cepat ganti baju. Jangan menangis lagi. Setelah melahirkan, Lan Er tampak lebih cantik dari sebelumnya. Tidak usah bersujud, aku datang untuk melihatmu dan anak-anak. Benar-benar nakal, menangis saat digendong pengasuh. Tertawa begitu ayah datang. Tidak sia-sia Kaisar langsung datang setelah sidang. Pangeran dan putri sangat berbakti. Ayah, Anakku jenius, belum genap sebulan sudah bisa bicara. Kaisar. Anak-anak dan pelayan sedang melihat. Pelayan tidak berani melihat. Anak-anak tidak mengerti. Takut apa? Silang, aku baru saja melahirkan. Biarkan aku melihat. Bagaimana pemulihannya? Kaisar pergi ke tempatnya lagi. Kenapa dia bisa pulih begitu cepat? Pendeta kerajaan. Yang mulia tenang, yang terpenting sekarang adalah mengobati penyakit kemandulan pangeran mahkota. Masak akal, APA kau panyakara? Ada, tapi butuh 5 tahun, dan aku butuh 5 tahun umur yang mulia sebagai penukar. Boleh, 5 tahun kemudian. Anakku akan menjadi pangeran mahkota yang sah. Aku minum sedikit anggur. Jangan berduaan dengannya. Aku tahu dia. Tuan rumah, jangan bermalas-malasan. Mulut kecil, diam saja. Lagi pula, aku sedang belajar dari pengalaman senior. Kamu ngerti nggak? Tolong. Ada apa? Jika kamu tidak punya bukti, itu berarti memfitnah putra sulung Kaisar. Nayonya, beberapa orang memang dilaharkan dengan darah rendah. Mungkin pangeran ketiga sendiri yang bersikap tidak pantas, sehingga dihukum. Kamu. Jangan berpikir untuk mengadu pada Kaisar. Kianer sekarang sudah baik. Setelah upacara persembahan selesai, dia akan menjadi putra mahkota. Aku menyarankan kamu berhati-hati. Kianer, ikut ibu. Sistem, bagaimana Cheng Yu? Tidak terdeteksi penyakit. Ibu, jangan khawatir. Biarkan adik berpura-pura hilang sebentar lagi. Ini namanya perasaan tunai. Kalian berdua sedang merencanakan apa lagi? Ibu, 1 bulan lagi upacara persembahan. Ibu tunggu saja pertunjukan yang menarik. Leluhur Dasheng yang agung, lindungi kemakmuran Dasheng. Semoga negara bertahan selamanya. Nyonya, putra mahkota sedang menghukum putri kedua dan pangeran ketiga di ruang lampu. Tidak apa-apa, setelah hari ini, Kaisar akan menunjuk Cheng Qian sebagai putra mahkota. Aku ingin lihat siapa yang berani melawan anakku. Hamba bersama para pejabat, berdoa agar Kaisar diberkati selama ribuan tahun. Melindungi Dasheng selamanya. Semoga Kaisar diberkati selama ribuan tahun, melindungi Dasheng selamanya. Guru negara 5 tahun lalu, hampir membuatku membunuh anakku sendiri. Hari ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Hamba mengerti. Upacara persembahan segera dimulai. Suruh orang untuk membawa para pangeran dan putri ke sini. Baik. Setelah hari ini, baik Permaisuri maupun Bian Cailan, aku tidak akan melepaskan satupun. Nyonya kecil, pelayan selir Kaisar bilang, putra mahkota sedang mengganggu putri dan pangeran. Kenapa kamu tidak panik? Aku tahu kamu panik, tapi jangan panik dulu. Ayo, selama ini berpura-pura gila, kamu sudah bekerja keras. Ini bukan apa-apa. Setelah rencana pura-pura terluka selesai, kakak baru boleh kasihan padaku. Mereka ternyata menggunakan diri sendiri sebagai umpan. Bagus. Sistem, aku ingin ikatan ibu dan anak, dan transfer luka. Cheng Yi, Cheng Yu. Apapun yang ingin kalian lakukan, ibu mendukung. Bahkan merusak lampu abadi yang punyala untuk leluhur. Hari ini jika tidak dihukum berat, di masa depan pasti akan menimbulkan bencana. Untungnya para pelayan istana tidak boleh masuk ke ruangan lentera selama tidak ada bukti. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Kianer. Oh, benarkah? Menurutku, Cheng Yu sejak jatuh ke air sudah bertingkah gila-gilaan. Dan kamu demi posisi pangeran mahkota sengaja memfitnah Kianer. Sudah tahu kamu akan bilang begitu. Hari ini upacara persembahan, kalian di sini ngapain?
Apakah ingin di hadapan leluhur? Mereka menghukum kaisar? Permaisuri, Seliryu, apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar, tenanglah. Ini karena pangeran ketiga Chenyu gila. Memecahkan lentera abadi. Lentera Body Padam, Nazib Negara Mersat. Pangeran ketiga pura-pura gila, rela membayar harga ini. Untuk memfitnah hamba dan Shener. Mohon Kaisar menyelidiki. Kaisar, kejadian hari ini adalah perbuatan pangeran pertama, bukan pangeran ketiga. Kamu punya bukti? Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ibu berbicara demi anak tidak bisa dianggap. Ayo, tunjukkan. Ini Penggaris bertadakan permata, barang kesayangan kakak sulung. Masih ada pecahan kaca lentera abadi menempel. Kaisar, hamba ingin meminta pengawal bersaksi. 2 pengawal. Hari ini Kaisar dan Permaisuri ada di sini. Mana yang lebih dulu, suara penggaris atau lentera pecah? Mohon semua membersihkan nama hamba. Bicaralah yang sebenarnya. Kaisar, suara penggaris lebih dulu. Kamu bohong. Bukti sudah jelas, masih mau membela diri? Kaisar, tenanglah. Kaisar, Permaisuri mencurigai hamba. Bersaing dengannya untuk posisi pangeran mahkota. Tapi hamba sadar status rendah, tidak sehormat keluarga Permaisuri. Sial, dia tahu soal sumber air? Ibu, kenapa air yang kita minum beda dengan permaisuri? Beda apa? Tunggu. Sumber air tidak sama dengan harem. Apa maksudnya? Air yang diminum Permaisuri didatangkan dari Gunung Fengming yang jauh. Hamba ingin mencicipi rasanya. Tapi sekali angkut butuh 100 keping perak, biayanya terlalu besar. Hamba urungkan. Permaisuri tidak tahu? Baiklah. Hamba melepaskan kekuasaan bertahun-tahun sampai ada yang main di depan mata. Kaisar, hamba minta diselidiki tuntas. Selidiki. Bawa juga Tai Yuan. Jangan. Lapor, Yang Mulia, air dan Nufeng yang bawah aku. Semua normal. Hanya saja. Air di Istana Belakang Tela Didaburi, Ramuan Pensega Kehamilan. Apa? Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku adalah kaisar negara ini. Kau mempermainkanku seperti monyet. Lepaskan aku, Yang Mulia. Aku tidak bersalah. Selamat, host. Pencapaian, membersihkan sisi raja. Selesai. Hadiah, 200,000 poin. Setelah Mei melahirkan anak. Indeks pemberontakan keluarga Mei 100%. Kau juga berjasa. Dia berkali-kali ingin membunuhku dan anakku. Ini balasannya. Doa masuk ke kuali. Sembahyang. Host, masalah air sekarang terbongkar. Seluruh istana bisa punya anak. Kau tidak punya keunggulan. Status atas permaisuri. Akan segera ada. Sistem 500,000 poin, tukar item, gadis terpilih dewa. Kau yakin? Ini semua poinmu. Yakin. Ramalan ini. Guru negara, kekeringan di Tenggara. Apakah langit punya solusi? Yang Mulia, tempurung kura-kura menunjukkan pertanda turunnya Dewi. Dewi, Sebelumnya, Dewi tertutup awan gelap, wajahnya tak terlihat. Kini awan sirna, Dewi muncul. Ini pertanda negara makmur, kekeringan bisa diatasi. di mana Dewi sekarang? Tunggu sebentar, Yang Mulia. Langit bumi saksi, matahari bulan penuntun, segala hal tak bisa bersembunyi. APA, dewinya ternyata, Cepat katakan. dewinya adalah Seliryu. Keluarga may sudah tumbang. Aku perlu cari Sandran baru. Kata guru negara ada dasar? Cerita Dewi terlalu mistis. Ritak temperang kera-kera adalah kehendak langit. Apakah Yang Mulia meragukan kehendak langit? Hamba tak berani mengaku Dewi, tapi tahu Yang Mulia. Sudah lama khawatir kekeringan Tenggara. Rela berusaha. Mohon hujan untuk atasi kekeringan. Seliryu, upacara sembahyang bukan tempatmu main-main. Seliryu bekas dayang, bagaimana bisa tanggung tugas Dewi? Dulu guru negara bilang anak Seliryu Jelman Bintang API. Sekarang bilang Seliryu Dewi. Yang Mulia jangan mudah percaya. Hamba juga rasa tidak tepat. Hamba setuju. Yang Mulia, rakyat menderita kekeringan. Mohon Yang Mulia, berikan aku kesempatan. Jika upacara hujan berhasil, rakyat akan bersyukur kepada Kaisar. Jika gagal, Kaisar bisa menghukumku nanti.
Baik, aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi jika hujan tidak turun, kamu tahu akibatnya? Aku tahu. Seliryu ini benar-benar mengada-ada. Apa dia pikir dirinya Dewa Naga? Memang perempuan susah dimengerti. Tidak waras. Berpura-pura jadi Dewi. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Jika Seliryu dipecat, pangeran ketiga akan menjadi milikku. Sudah lama tapi hujan belum turun. Ternyata Seliryu bukan Dewi. Turun hujan. Hujan datang. Tuan, kakak. Berpura-pura saja sudah cukup. Tidak, aku baca penjelasan tentang gadis terpilih. Durasi tarian mempengaruhi jumlah hujan. Semakin lama aku bertahan, semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Sial, dia benar-benar jadi dewi sekarang. Ibu hebat sekali. Lan Er, Mendeteksi nilai kedekatan kaisar meningkat drastis. Tuan, dia jatuh cinta padamu. Cinta apa lagi? Tukarkan poin jadi stamina. Aku belum bisa berhenti. Laporan darurat. Hujan lebat di Tenggara, kekeringan teratasi. Lan Er, kamu sudah bekerja keras. Hamba tidak mengecewakan kaisar. Lan Er, panggil tabib. Kaisar, upacara persembahan belum selesai. Ini tidak pantas. Tidak bisa membantuku malah menambah masalah. Pergi. Bagaimana? Yang lain bisa hamil, kenapa aku tidak? Wenjun, Nyonya. Nyonya, Seliryu hamil lagi. Kali ini kaisar akan mengangkatnya jadi selir tertinggi. Killier, kalian semua pergi. Shikshin, kita sudah kenal sejak kecil. Tolong aku, ya? tidak. Wenjun, Wenjun. Lan Er, kali ini hamil lagi. Ada hadiah yang kamu inginkan? Hamba hanya berharap kaisar bisa adil agar harem tenang. Hamba bisa tenang. Hanya dengar tentang caranya yang berbeda-beda untuk merebut perhatian. Kenapa kau malah mendorongku pergi? Kaisar tidur di tempatku setiap hari. Aku benar-benar tidak sanggup. Yang lain bisa kukabulkan. Tapi ini tidak bisa. Kondisi kandungan Nyonya stabil, tidak perlu khawatir. Terima kasih, Tabib Chang. Aroma di tubuh Tabib Chang sangat familiar. Mirip dengan aroma di istana permaisuri. Oh, permaisuri sedang tidak enak badan belakangan ini. Dan hamba yang merawatnya. Hamba pamit. Kenapa dia terlihat sangat bersalah? Jangan-jangan dia selingkuh dengan kaisar? Kaisar, kenapa kau di sini? Kenapa jalannya saja tidak stabil? Silang, kau mulai jijik padaku? Aku akan mengantarmu kembali ke istana. Istana Jinxiu ada di sana. Istana Jinxiu terlalu jauh. Kembali ke istana Changsheng. Sekarang aku juga hamil. Tunggu saja. Selamat, Kaisar. Selamat, Permaisuri. Nyonya diberkati, pasti akan melahirkan pangeran yang cerdas.
dan akan menjadi orang besar di masa depan. Terima kasih atas doanya, adik. Tapi aku ingat, adik hamil lebih dulu dariku. Kenapa sampai sekarang belum melahirkan? Ya, Lan apa kata tabib? Tabib bilang, aku hamil kembar, masa kehamilannya lebih lama. Jadi pertumbuhannya lebih lambat. Ah, kenapa kehamilan ini begitu menyiksa? Ini kan kembar, meskipun kau menggunakan alat pelebar rahim, bayi tetap harus cukup bulan di dalam kandungan. Terima kasih atas perhatian Kaisar dan Nyonya, aku juga tidak sabar. Tapi hanya bisa menunggu dengan sabar. Sudah bisa melahirkan. Apa? Sekarang mau melahirkan? Cepat panggil tabib Zhang. Dan bidan, cepat, bantu Seliryu melahirkan. Hari ini adalah hari besar permaisuri. Ini kan mencuri perhatian permaisuri. Lihat wajah permaisuri sudah marah, aku pasti akan membalasmu. Nanti. Aduh Nyonya, dorong lagi, aduh hampir keluar. Selamat Kaisar, dapat pangeran. Bagus-bagus, wah bagus. Satu pangeran. Ayo. Putri. Putri-putri baik, cepat sambut, biar Kaisar lihat. Wah wajah kecil ini, ada satu lagi. Ayo. Oh baiklah. Kenapa banyak sekali? Wah, selamat Kaisar. 6 ini. 6. Hadiah besar. Seliryu benar-benar subur seperti apa ya, sampai Kaisar senang gila. Melahirkan 6. Kau bilang dia melahirkan 6 anak? Ya, dan Kaisar akan mengangkatnya sebagai selir Kaisar, setara dengan permaisuri. Tidak mungkin, dia bagi betina kah? Melahirkan sebanyak Kaciyu? Dan waktunya juga tidak cocok. Nyonya, hamba punya dugaan. Hari ini pesta keluarga, semua tidak perlu kaku. Ayo. Kenapa ibu mertua begitu ceroboh? Kaisar, hamba tua ada hal penting untuk dilapor. Hari ini pesta bulan penuh pangeran. Ada apa sampai harus dilapor sekarang? Hamba tua ingin melapor, Seliryu berselingkuh. Dosa tak terampuni, berani. Ini menyangkut keturunan kerajaan. Tidak boleh kau bicara sembarangan. Apa maksud ibu mertua? Selir tahu, di dinasti kita paling banyak catatan kembar 3. Sekarang, bagaimana mungkin sekali melahirkan 6 anak? Kecuali seorang wanita, bersama banyak pria, selir Kaisar A. Hamil hampir 12 bulan. Hamba tua ingat 2 bulan lalu, kamar selir Kaisar. Tiba-tiba masak banyak penggul. Pasti, penggul dan selir, berbuat mesem. Hingga ada 6 anak ini. Ibu mertuakin. Kaisar, hamba tua melihatmu besar, hamba tua tidak tega. Melihatmu menerima penghinaan seperti ini, baru. Ibu mertua tidak tahu, pengawal dikirim Kaisar. Untuk jadi guru berkuda putri kedua dan pangeran ketiga. Tidak perlu kau ikut camper. Kaisar, ini menyangkut darah kerajaan, jangan sampai ceroboh. Apa yang kau inginkan? Hamba tua minta tes darah. Sama sekali tidak berdasar ilmiah jika darah diteteskan ke air. Sel darah merah akan pecah karena tekanan osmotik dan menyatu. Selir Kaisar apa maksudnya? Tidak perlu begitu tidak sopan karena takut. Tidak apa, hamba setuju, tes darah. Dia baca de tenong, tidak, pasti hanya pura-pura berani. Sampai sekarang, hamba tidak ada yang perlu ditakutkan. Siayun, siapkan air dan jarum perak. Ya.
Ini. Masih ada apa lagi yang perlu dikatakan? Hamba tua ini meragukan keturunan kaisar. Hamba bersalah. Mak Comblang juga sudah lama di istana. Kenapa bisa melakukan hal bodoh seperti ini? Bawa dia pergi, hukum cambuk 20 kali. Tunggu sebentar. Sistem, topi hijau ini apa sih? Aduh, ini dari versi pria sistem. Aku segera tarik kembali. Jangan. Ini lumayan seru kok. Aku beli. Paduka, hamba memiliki sepasang topi upacara dari negara asing. Jika ayah dan anak, topi tidak berubah warna. Jika tidak, akan menyala hijau. Lan Er. Paduka. Sejak hamba mendapat kasih sayang Paduka, banyak desas-desus di istana. Hamba sangat terganggu. Hari ini mohon Paduka membersihkan nama hamba. Dan 6 anak hamba dari tuduhan. Tes darah sudah membuktikan adik tidak bersalah. Kenapa harus membuat drama ini sendiri? Menyusahkan Paduka. Lan Er, topi ini benar-benar berguna. Tentu saja. Paduka lihat, kami bukan ayah dan anak, topi berubah hijau. Lumayan menarik. Sekarang, kenakan pada para pangeran. Sayang. Jangan-jangan apa yang dia katakan benar. Tinggal satu lagi, pangeran kecil permaisuri. Tunggu. Urusan hari ini sampai di sini saja. Cheng Hao waktunya minum susu. Apa maksudnya? Hamba tidak berani. Ambil. Hamba setulus hati pada Paduka. Bagaimana mungkin Cheng Hao bukan anak Paduka? Apa? Berubah hijau, jangan-jangan. Cheng Hao benar-benar bukan anak kandung Paduka. Selir kaisar kau lancang. Kau yang lancang duluan. Paduka, Mak Comblang tidak punya bukti saksi maupun barang. Berani meragukan status keturunan kaisar. Mungkin dia dikendalikan orang untuk menguji hamba. Hamba hanya membela diri. Justru permaisuri yang begitu keberatan diuji. Jangan-jangan Cheng Hao benar-benar bukan anak Paduka. Sudah cukup. Kira istana ini pasaria. Kaisar. Paduka, hamba tahu siapa pria yang berkhianat itu. Cepat katakan. Tabib Zhang Sisiu. Kau. Segera bawa Zhang Sisiu ke kantor hukuman. Interogasi dengan siksaan berat. Baik. Jangan membela Sisiu. Kalau tidak, kita berdua akan mati. Aku dan Shou tambah bersama. Dia takkan mengkhianatiku. Kaisar, Zhang Shishio Katakuten. Langsung mengaku Cheng Hao. Bukan keturunan kerajaan. Permaisuri yang mengkhianati hamba. Ternyata adalah kau, Permaisuri. Wahai Permaisuri. Bahkan kau juga mengkhianati hamba? Kaisar, ini semua karena paksaanmu.
Dulu ada Meiying, hamba masih bisa menerima. Kakaknya adalah jenderal besar, memiliki banyak pengaruh di istana. Tapi Bian Cailan itu apa? Dia hanya dayang rendahan, lebih hina dari tanah. Berdasarkan apa dia bisa mengurus harem bersamaku? Hamba dan Paduka telah menikah selama 15 tahun. Tak disangka kau begitu dengki. Hahaha, banyak hal yang tidak Kaisar ketahui. Melahirkan bagi wanita adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Tapi lihatlah dia, Kaisar. Tidak ada wanita yang melahirkan berkali-kali. Masih bisa bersinar seperti ini. Dia adalah siluman, bukan manusia. Benar. Lan'er memang bukan manusia. Dia adalah dewi. Pengawal. Masukkan permaisuri ke Istana Dingin. Cabut gelar Pangeran Xiao Chenghao. Kirim ke pelayan untuk dibesarkan. Setelah berusia 12 tahun. Segera masuk istana, dikebiri menjadi Kasim. Hamba tak hanya akan memisahkanmu dari anak selamanya, tapi juga akan mengangkat Lan'er menjadi permaisuri. Tidak, Kaisar. Akulah permaisuri. Akulah satu-satunya permaisuri Kerajaan Dasheng. Akulah permaisurimu. Kaisar, selir kerajaan berasal dari kalangan rendah, mana bisa menjadi ibu negara? Ini melanggar tradisi leluhur, hamba-hamba tidak setuju. Kaisar, posisi permaisuri berkaitan dengan dasar negara. Hanya orang yang berbudi luhur dan berbakat yang bisa memegangnya. Selir kekaisaran hanya memiliki kecantikan dan melayani kaisar dengan melahirkan penerus. Takutnya sulit untuk meyakinkan orang. HMPH. Hanya kecantikan dan penerus kekaisaran. Tujuh tahun lalu, istana tidak memiliki penerus. Kalian di istana memaksa kaisar mundur dengan alasan dasar negara goyah. Untuk menghibur selir di istana belakang. Sementara kalian sendiri korupsi di istana depan. Selir kekaisaran, dalam tahun pertama melayani, melahirkan anak kembar. 5 tahun lalu. Kemarau besar di Tenggara. Kalian hanya meminta uang untuk bantuan bencana, lagi-lagi selir kekaisaran. Berdiri di depan altar selama 3 jam. Memohon hujan deras untuk meringankan beban kaisar. Dasheng ini milik kaisar atau milik kalian? Kaisar, tenanglah. Dengan sikap kalian seperti ini, bagaimana kaisar bisa tenang? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Bubarkan sidang. Mencopot posisi permaisuri putriku. Membuatnya sakit dan meninggal di Istana Dingin. Aku tidak akan berdamai denganmu. Selamat, tuan rumah menjadi permaisuri. Tugasmu hampir selesai. Ya, tinggal 1 langkah lagi. Kaisar, Lan'er. Sekarang, kau tidak akan meninggalkan kaisar lagi, kan? hamba tidak pernah berpikir untuk pergi. Lapor. Suku Barbar Utara menyerang, mantan permaisuri dan Jenderal Mei. Berskongkol memberontak. Silang. Kaisar akan memimpin sendiri. Kaisar, jangan buru-buru. Pangeran ketiga dan putri kedua sudah merancang senjata pelindung negara, senapan dan meriam. Pangeran keempat dan kelima sejak lahir memiliki kekuatan luar biasa. Memanah selalu tepat sasaran, bisa menggantikan kaisar di medan perang. Putri keenam dan ketujuh sudah memerintahkan menteri, menerapkan wajib militer dan menyiapkan makanan. Pangeran ke-8 bahkan menulis surat perang, membuat pemberontak tidak punya alasan. Dikenang sebagai pengkhianat, putri ke-9 tetap di sisi kaisar. Fokus merawat kita. Bagus. Semuanya anak-anak kaisar yang baik. Kau adalah pahlawan besar Dasheng kita. Catatan sejarah Dasheng menulis, Permaisuri Bian melahirkan 9 anak, semuanya pilar negara, memberikan kontribusi tak ternilai bagi kejayaan Dasheng di puncak dunia.